Shalom, perkenalkan, saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari makalah review buku keempat yang berjudul tentang Émile Durkheim, Divisi Kerja dalam Masyarakat. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang metode penentuan fungsi dalam divisi kerja masyarakat. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Terkadang itu menunjukkan sistem gerakan hidup terpisah dari efeknya, mengungkapkan hubungan yang sesuai yang ada di antara gerakan-gerakan ini dan kebutuhan tertentu organisme. Jadi, untuk menanyakan apa fungsi dari pembagian kerja adalah untuk menyelidiki kebutuhan yang berhubungan dengan kerja divisi masyarakat. Di sisi lain, istilah peran atau fungsi memiliki kelebihan, keuntungan menyeratkan ide, tetapi sama sekali tidak mengurangi pertanyaan tentang mengetahui bagaimana korespondensi itu dibuat, atau apakah itu muncul dari beberapa adaptasi yang diinginkan dan terbentuk sebelumnya, atau dari beberapa penyesuaian setelah acara. Kapasitas produktif maupun keterampilan pekerja itu adalah kebutuhan kondisi untuk perkembangan intelektual dan material masyarakat. Ini sumber peradaban. Selain itu, karena dengan mudah menganggapnya sebagai yang absolut, nilai peradaban bahkan tidak terpikir oleh kita untuk mencari yang berbeda fungsi untuk pembagian kerja. Pembahasan yang kedua yaitu mengatasi pertanyaan dalam divisi pekerjaan masyarakat. Untuk mengatasi pertanyaan, kita tidak dapat mengandalkan analisis konsep yang perlu subjektif. Sebaliknya, kita harus memilih beberapa fakta yang mungkin berfungsi untuk mengukur tingkat rata moralitas dan kemudian mengamati variasinya seiring kemajuan peradaban. Sayangnya, kekurangan unit pengukuran ini memiliki satu untuk amoralitas kolektif. Jika operasi seperti itu dilakukan, itu hampir tidak mengurangi kredit peradaban. Untuk jumlahnya, fenomena mengerikan seperti tampaknya meningkatnya sebagai seni, sains, dan kemajuan industri. Tidak diragukan lagi akan agak terburu-buru untuk menyimpulkan fakta bahwa peradaban tidak bermoral, tetapi setidaknya dapat beristirahat meyakinkan bahwa jika peradaban memberikan pengaruh positif dan menguntungkan atas kehidupan moral, pengaruh itu agak lemah. Pembahasan yang ketiga yaitu pengrajin skala kecil industrialis. Pengrajin atau skala kecil industrialis yang menolak tren umum dan dengan keras kepala bertahan menjalankan bisnisnya yang sederhana, memenuhi tugasnya seperti pabrikan hebat yang mencakup negara dengan pabrik dan perakitan di bawahnya, memerintahkan seluruh pasukan pekerja. Kesadaran moral bangsa adalah tidak tertipu. Ia lebih memilih sedikit keadilan daripada semua perbaikan industri di dunia. Ini bahkan lebih benar dari seni yang tetap sepenuhnya menolak apapun yang menyerupai kewajiban karena domainnya adalah tempat kebebasan memerintah. Ini adalah kemewahan dan ornamen yang mungkin bagus untuk dimiliki. Tetapi seseorang tidak dapat dipaksa untuk memperoleh apa yang superfluity tidak bisa dikenakan pada orang. Sebaliknya, moralitas adalah minimum yang sangat diperlukan. Pembahasan yang keempat yaitu elemen ilmu dalam divisi kerja masyarakat. Elemen ilmu peradaban adalah satu-satunya yang menganggap dalam kondisi tertentu karakter moral. Memang masyarakat semakin cenderung menganggapnya sebagai tugas individu untuk mengembangkan kecerdasannya dengan menyerap kebenaran ilmiah yang sudah mapan. Sudah saat ini ada sejumlah pengetahuan yang harus semua dimiliki.
Kewajiban ini dirasakan sedemikian tajam sehingga dalam masyarakat tertentu tidak demikian hanya dikuduskan oleh opini umum, tetapi oleh hukum, apalagi bisa melihat dari mana keistimewaan khusus sains ini muncul. Ini karena sains tidak lain adalah kesadaran yang diangkat ke puncak kejelasan. Agar masyarakat dapat hidup dalam kondisi keberadaban yang sekarang tersedia bagi mereka dalam lingkup kesadaran, baik individu maupun sosial, harus diperpanjang dan diklarifikasi. Namun, ilmu yang diminta setiap orang untuk dimiliki hampir tidak pantas mendapatkan nama itu. Ini bukan sains, atau paling banter itu adalah bagian paling umum dan umum darinya. Ini memang terbatas pada beberapa elemen pengetahuan yang sangat diperlukan, yang hanya dibutuhkan setiap orang karena mereka berada dalam genggaman semua orang. Ilmu pengetahuan benar-benar melambung jauh, melampaui batas tingkat vulgar ini. Ini tidak hanya mencakup apa yang akan membuat orang tersipu karena tidak tahu, tetapi semua yang mungkin untuk diketahui. Secara umum, ia menganggap tidak ada fungsi lain untuk pembagian kerja, seperti teori-teori yang telah dikemukakan tentang hal itu sejauh ini tidak konsisten. Bahkan seandainya area netral bisa ada di bidang moralitas, tidak mungkin pembagian kerja terjadi ditempatkan di dalamnya. Jika pembagian kerja tidak baik, itu pasti buruk. Jika memang bukan moral, maka itu adalah penurunan moral. Sesuatu yang lain harus dikatakan jika pembagian kerja tidak memenuhi yang lain perannya. Tidak hanya tidak memiliki karakter moral, tetapi juga alasan utamanya tidak bisa dirasakan. Memang akan terlihat bahwa peradaban itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik dan absolut. Yang memberi nilai padanya adalah kenyataan bahwa itu memenuhi kebutuhan tertentu. Proposition akan menunjukkan itu kebutuhan sendiri merupakan konsekuensi dari pembagian kerja. Ini karena pembagian kerja disertai dengan peningkatan kelelahan orang, dibatasi untuk mencari sebagai kompensasi peningkatan mereka barang peradaban yang sebaliknya tidak akan menarik baginya. Pembahasan yang kelima yaitu tentang persahabatan menurut Aristoteles. Persahabatan kata Aristoteles menimbulkan banyak argumen. Untuk beberapa itu terdiri dari kemiripan tertentu. Dan mereka yang mirip satu sama lain menyukai satu sama lain. Maka pepatah suka pergi dengan dan burung dari bukit berkumpul bersama dan sejenisnya, lain ucapan. Tetapi sebaliknya, menurut orang lain, semua orang yang mirip satu sama lain saling bersentuhan. Penjelasan lain dicari di tingkat yang lebih tinggi yang diambil dari pertimbangan alam. Jadi, Euripides mengatakan bahwa bumi yang kering itu cinta dengan hujan, dan bahwa langit mendung yang lebat dengan hujan turun ke atas bumi dalam amukan cinta. Apa yang mendemonstrasikan doktrin yang berlawanan ini adalah kenyataan bahwa kedua bentuk tersebut persahabatan ada di alam. Ketidaksamaan seperti halnya kemiripan bisa menjadi penyebab ketertarikan bersama. Jiwa yang baik dan lembut tidak merasakan ketertarikan bagi mereka dari watak yang keras dan jahat. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.